Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita mau mulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan nama Tuhan, kita mau merasakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Bapa, bukan acara rutinitas kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami pada sore hari ini kami datang kepada-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menolong memberkati kami dari awal mula hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya Yesus. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah pada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya pada-Mu Tuhan. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Selalu katakan, ku menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita yakin Tuhan Yesus hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan yakin Kau hadir Tuhan. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan seluruh mari kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Kami sungguh mengambil tahta-Mu Tuhan. Karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Bapa hanya pada-Mu. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu,
Yesus
kuasa-Mu Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yakin Kau hadir di sini ya Yesus. Inilah iman kami Tuhan. Engkau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Terjadi di sini. Lepasan terjadi di sini. Yes Tuhan. Dengar Tuhan ini ungkapan iman kami Bapa. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami Bapa. Kami siap untuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Lihat hati kami Bapa. Kami mau setia di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Ini Tuhan iman. Lihat hati kami Bapa. Sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita akan selidiki hati Tuhan. Lihat hati kami. Aku, Yesus Tuhan Yesus. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan
kami bersyukur kalau hari ini kami kembali ada di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur karena semua oleh karena anugerah Tuhan, baik kami yang ada di base camp maupun yang sedang menikmati ibadah di rumah live streaming ini Tuhan. Urapi kami semua dan terimalah pujian kami. Ucapan syukur kami penyembahan ini menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Beri kami hati yang siap kita beli benih firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom saudara, masih dalam Tuhan, silakan duduk. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan kembali. Kita akan melihat dari kitab Ezra. Ezra 6 sudah kita lewati pada awal bulan, dan hari ini kita akan masuk di Ezra pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita akan membaca firman ini bersama-sama. Kita akan baca ayat ini 2, 3. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, minggu yang lalu kita belajar pembangunan bait Allah itu berhenti selama 16 tahun. Tahun pertama pasti sudah masih punya pengharapan. Tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai tahun ke-10, ke-11 tentu ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ketika kita berdoa, ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi beban hidup yang terasa begitu berat, 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin kita masih muda. Tapi kalau sudah lewat seminggu, 2 minggu, 1 bulan, rasanya kita berat sekali. Apalagi setelah itu terhenti yang cukup panjang, maka untuk memulai sesuatu yang baru itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Bahasa kita namanya mungkin awang-awangan gitu ya. Membayangkan bagaimana sudah terhenti mau mulai lagi. Sehingga saudara, kenapa? Karena tentu ada penurunan semangat, melihat ancaman. Mereka tentu awalnya semangat dan punya pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh mereka pulang. Firman Tuhan menyebutkan bahwa Tuhan menggerakkan hati Kores, Tuhan menggerakkan hati umat untuk kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Tetapi dalam proses berikutnya ternyata adalah satu perjuangan yang sangat berat, terlebih kepada Zakaria dan Zerubabel pada waktu itu yang tidak mau bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar situ dalam membangun bait Allah itu. Sehingga kemudian terjadi ancaman, terjadi tekanan, terjadi intimidasi yang membuat kemudian pembangunan itu terhenti total. Tentu ada kesalahan, ada yang menyalahkan. Saudara, penurunan semangat ini bisa kemungkinan juga mereka takut diejek, mereka takut menjadi lihat orang yang sinis, mereka mendengar komentar-komentar, karena kadang-kadang kan telinga kita mendengar. Kalau telinga mendengar komentar itu kan kadang-kadang berat banget perasaannya, menurunkan gairah, apalagi komentar yang negatif. Saudara perhatikan, dalam kondisi seperti itu maka 2 nabi kemudian yang muncul pasca pembuangan pada saat menghentikan itu, yaitu Nabi Hagai dan Nabi Zakaria, muncul pada waktu itu memberitahukan kembali bagaimana mereka harus membangun. Dan kedua nabi bukan hanya bernubuat, Hagai bernubuat bahwa pembangunan yang baru ini, bait Allah yang sedang dibangun ini, kemuliaannya akan melebihi yang lalu. Sehingga kemudian respon dari mereka itu ini yang membuat mereka bergairah untuk membangun. Tetapi ternyata kedua nabi bukan hanya sekedar bernubuat, tetapi juga mendampingi di dalam proses pembangunan itu. Walaupun tentu peran dari nabi itu tidak seperti yang dikerjakan oleh yang lain, tapi mereka ada di situ. Saudara dikasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan belajar hari ini ada mata dan tangan yang tidak terlihat di dalam hidup kita. Kita tidak menyadari betapa sering kita menghadapi kelemahan, keletihan, mungkin ketidakberdayaan. Seolah-olah Tuhan jauh, jawaban doa kok belum didengar. Saudara, kondisi itu kita merasa betapa beratnya hidup kita.
Tetapi kalau kita kembali dalam firman yang akan kita hari ini kita pelajari, maka kita diingatkan kepada dua lagu, yang satu lagu sekolah minggu, yang satu lagu yang sering dinyanyikan juga oleh kita. Lagu sekolah minggu mungkin jarang pernah nyanyikan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan. Oh, perhatikan. Jadi sebenarnya ada mata Tuhan yang melihat, ada mata Tuhan yang memperhatikan apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu ada yang memperhatikan. Nah, saudara perhatikan di situ. Lagu yang kedua yang kemudian menginspirasi bagaimana firman ini kemudian hasil yang kita bisa menikmati hari ini adalah lagu yang seringkali mungkin juga lama kita tidak nyanyikan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Saudara, kalau merendah itu kan ditusuki dia, betul ya? Ditusuki itu sakit. Apalagi dilihat dari belakang itu gambarnya jelek-jelek, nggak karuan. Tapi ketika akhir selesai membuat rendah, membuat itu, maka hasilnya akan kelihatan menjadi baik. Dari proses yang tidak nyaman, dari proses yang menyaksikan. Tadi katakan kita akan melihat pelangi kasihnya. Tujuan dari rencana Allah itu adalah supaya hasilnya lebih baik daripada semula. Dan perlu ada satu hal yang mau kita kerjakan. Tuhan bekerja selalu tepat pada waktunya, sehingga firman Tuhan menyebutkan di sini Tuhan bekerja tepat pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Artinya itu adalah satu waktu yang sangat tepat. Bukan waktunya kita, tetapi waktu Tuhan. Menurut kita kok terbitnya lambat. Menurut Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktu, menanti pertolongan Tuhan. Tuhan katakan tepat pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Itu tahun berapa? Setelah 16 tahun terhenti. Dari kondisi ini kita akan melihat Tuhan pasti membela umatnya. Kenapa? Karena matanya melihat, karena tangannya juga sedang merendah. Bahkan kalau toh kita sepertinya jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Nah, kita melihat di sini Tuhan memperhatikan betul bahwa selama 16 tahun bukan sesuatu yang mudah untuk memulai. Selama 16 tahun tentu ada harga yang harus dibayar. Bagaimana orang meredek, bagaimana orang merendahkan, bagaimana orang tidak menghargai. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa mereka melakukan pemberontakan untuk kembali ke Babilonia, untuk kembali ke Media Persia. Mereka yang keluar, yang kemudian berangkat beserta dengan Yerubabel itu, mereka tetap standby, tetap ada di Yerusalem, tetap ada di Yehuda. Nah, inilah yang kemudian pembelaan dari Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka tepat pada waktunya. Nah, bagaimana kita caranya untuk kita bisa menikmati itu? Karena berat beban kita, berat beban pikiran kita. Apalagi kita mendengar, kita melihat, kita memperhatikan. Orang meledek, orang menghina, mungkin bahkan pendengaran-pendengaran yang membuat kita menjadi lemah. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau manusia yang merendahkan kita rasanya berat, tapi kalau Tuhan katakan rendahkan, kita yang merendahkan diri di mana? Di bawah tangan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat. Kenapa? Karena memang kita tidak mampu mendengar ledekan, mendengar omongan, mendengar ini tuh berat rasanya. Melihat yang tidak nyaman itu berat. Hati kita mungkin tertusuk, tapi kita mau belajar di sini untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya akhirnya kata waktu, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Waktu kapan? Waktunya Tuhan. Dan pada tahun yang kedua mereka mulai membangun itu.
Akhirnya mereka boleh menyaksikan, boleh melihat, boleh bersuka cita. Karena benar-benar firman Tuhan digenapi. Pembangunan bait Allah itu dibangun dengan begitu luar biasa. Jadi kalau kita melihat hal ini, pemulihan atau restorasi itu bukan dimulai dari orang lain, bukan dimulai dari yang ada di sekitar kita, tetapi pemulihan terjadi dimulai dari sikap kita, dari diri kita sendiri dan juga dari Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan ketika merendahkan kita, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang bekerja memulihkan kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan bagaimana menyikapinya. Yang pertama adalah sekarang belum tiba waktunya. Seringkali kita merasa pengen cepet toh Tuhan, tapi Tuhan tuh belum tiba waktunya. Banyak orang ketika merasa belum cepat itu lalu kompensasi atau mengambil jalan pintas. Bingung, kenapa? Karena kebingungan, karena kesal. Bahkan mungkin menyalahkan, terlebih kepada Ezra dan kepada Yerubabel, kepada Yosua. Pasti mereka menyalahkan, kenapa kemarin gak mau bekerja sama? Kenapa kemarin menolak bekerja sama? Sebagai pimpinan seringkali disalahkan begitu. Kenapa gak begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Saudara perhatikan, tentu mereka juga kesal, bingung, saling menyalahkan. Belum lagi umat yang menyalahkan. Coba kemarin bekerja sama, tentu pembangunan itu sudah jadi. Itu menurut kita. Coba kemarin kita melakukan ini, pasti sudah selesai. Coba. Akhirnya dari kemudian tidak menerima, kita berantem satu dengan yang lain. Nah, saudara perhatikan di sini. Alkitab memang tidak mencatatnya, tapi kalau kita masuk dalam kondisi 16 tahun ini, pasti keluh kesah itu ada di dalam hidup mereka. Karena waktu 16 tahun bukan waktu yang singkat. Umat Tuhan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Lalu kemudian mulai sibuk dengan dirinya sendiri, mulai sibuk dengan kepentingannya sendiri. Kenapa? Karena melihat orang yang tidak taat kepada firman tetangganya kok lebih diberkati. Ada mungkin orang yang mulai membangun, loh kok dia kok lebih katanya lebih hebat. Lalu mereka kemudian belajar. Hagai datang menegur mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali bait Allah. Mereka punya iman, belum waktunya. Yes, belum waktunya. Saya tetap menanti waktu Tuhan. Lalu bernyanyi di hadapan Tuhan, sama-sama kompak berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sering nyanyikan itu, tapi dalam kenyataannya sama seperti orang Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu. Ayat yang keempat katakan, sebaliknya mereka berkata, sekarang sudah tiba waktunya untuk mendiami rumah-rumah kita. Bukan hanya membangun rumah kita, tetapi mendiami. Berarti sudah membangun, lalu mendiami sejak tahun kapan tidak dicatat. Mereka pulang dari Babilonia, pulang dari Media Persia ke kampung halamannya dengan satu tujuan, membangun rumah Allah, membangun kerajaan Allah. Satu hal yang kita sama juga seringkali berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kita cari kerajaan Allah, kita cari kebenarannya, kita menyanyi pujian yang sama, tapi konteks dalam kehidupannya seringkali kita lari kemudian daripada ini tidak membangun, yuk kita membangun rumah kita saja. Kenapa? Tetangga kita sudah punya ini, yang lain sudah punya itu. Akhirnya orang-orang yang ada itu kemudian yang pada awalnya mengembalikan mezbah ke tempat semula, supaya niatnya benar untuk kemuliaan Tuhan, niatnya benar untuk membangun bait Allah, niatnya benar memelayani Tuhan. Tetapi di tengah-tengah permasalahannya, dia mulai membandingkan dengan orang yang tidak seiman, mulai membandingkan dengan orang yang tidak taat firman Tuhan, mulai membandingkan dengan mereka yang memberontak kepada Allah. Kok mereka lebih baik? Akhirnya mereka katakan, ya wes awet dewe juga bangun rumah sendiri. Saudara perhatikan, akhirnya apa? Bangun rumah sendiri. Nah, kalau kita dalam konsep sekarang membangun rumah kita adalah membangun tubuh kita, ego kita, harga diri kita lebih tinggi daripada harga dirinya Tuhan yang harusnya kita permuliakan. Padahal kita berharga di hadapan Tuhan bukan karena kita hebat. Ini yang terjadi.
Kemudian mereka katakan, yuk kita tinggal di rumah sendiri. Dengan apa? Awalnya kita bangun rumah Allah. Awalnya kita membangun bait Allah kita ini. Supaya apa? Firman Tuhan menyebutkan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan pendengaranmu, dengan penglihatanmu, dengan penciumanmu, dengan perasaanmu, dengan perkataanmu, dengan apa yang kita bisa lakukan. Dan itu yang kemudian dampaknya dari kebiri yang mereka menanti itu, kemudian mereka ketika mengalami seperti ini, kemudian mereka menganggap Tuhan sedang tidak berpihak kepada mereka. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang mendorong dan membuat mereka untuk mencari alternatif, mencari kompensasi. Justru yang menurut mereka baik, padahal menurut Tuhan itu tidak baik. Karena jauh hari sebelum itu, firman Tuhan menyebutkan bahwa banyak jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Saudara, hati-hati ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam pergumulan yang berat, akan mudah dibelokkan di situ. Dengan yang membuat harusnya kepada hal-hal yang rohani, tetapi akhirnya menuju kepada sesuatu yang tidak rohani. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk mengingatkan mereka supaya mereka sadar bahwa tujuan mereka ke situ membangun bait Allah. Ketika pembangunan mereka berhenti itu bukan kemudian membangun rumahnya sendiri lalu mencari kepuasan sendiri, kembali kepada tujuan semula. Mezbahnya taruh di tempat semula. Saatnya untuk mencari Tuhan dan membangun rumah Allah. Itulah makanya kata Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam bekerja, diam dalam hidup kita. Sehingga kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, yang akan dihasilkan itu buah. Dan kalau itu sudah dihasilkannya, buah sudah ada di dalam hidup kita, percayalah kata firman Tuhan, semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Nabi Yeremia pernah menegur yang demikian. Perhatikan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama, mereka meninggalkan aku sumber air hidup. Saudara perhatikan, mereka meninggalkan aku. Kenapa? Awalnya mereka bersandar berserah kepada Tuhan. Mereka awalnya berkata di hadapan Allah, hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Kita mungkin begitu, tapi lama-lama kita mulai berpikir, aku lari kepada Yesus, tapi ini juga penting Tuhan. Ini kan bagaimana dengan ini kami bisa dipermuliakan ke mana? Muasosi rumahku begini, muasosi begini. Saudara perhatikan, itu yang terjadi. Yang kedua, perhatikan dosa berikutnya adalah untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Membangun kemuliaan rumah di dunia, harta di dunia, buat apa kata Tuhan? Tapi investasilah buat kekekalan. Karena di dunia ini hanya ada batasnya 60, 70, 80, segitu. Daniel Banjar hari ini ulang tahun ke-83. Itu kan dia sudah 83. Dia mereka tapi hanya sekian orang yang bisa ke sana. Beberapa hari yang lalu 2 orang hamba Tuhan dalam usia yang masih muda sudah dipanggil Tuhan. Dan saudara perhatikan di sini. Ini kenapa? Karena dikatakan di sini membangun kolam, yaitu kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Segala yang ada di dunia ini tidak bisa kekal. Memang kita membutuhkan, tapi itu bukan tujuan utama. Makanya hari ini besok Rebo kita akan belajar, apakah kekayaan itu tujuan, apakah jabatan itu tujuan, apakah pelayanan itu tujuan, apakah jumlah jemaat yang bisa diraih itu merupakan satu tujuan. Tidak, bahwa semuanya itu adalah alat. Nah saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, firman Tuhan menyebutkan, perhatikan keadaannya. Ketika mereka terpuruk karena sibuk membangun rumahnya sendiri, Hagai memberi teguran kepada mereka dalam ayat yang kelima Hagai pertama. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bahkan sampai ayat yang ke-7 diulangi, perhatikan keadaanmu. Bukan melihat keadaan yang di sekitarnya saja, tapi Tuhan mengatakan di sini, perhatikanlah cara hidupmu. Perhatikan cara hidupmu. Coba ada yang bisa menyimak Hagai pasal 1 ayat yang ke-6.
ayat yang ke-6. Saya akan bacakan di sini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang bolong. Kita seringkali mengalami hal-hal seperti ini. Sudah bekerja keras, sudah melakukan segala sesuatu, kenapa kok nggak cukup terus? Kenapa kok tidak mendapatkan apa-apa? Saudara, 2 kali Tuhan katakan perhatikan. Kalau ada yang seperti ini, jangan dulu salahkan orang lain. Jangan dulu salahkan ada yang sekitarnya. Oh, ini gara-gara gunung meletus. Oh, ini gara-gara seperti ini. Jangan, ayo kita introspeksi dulu. Ini kalau 2 kali disebut bahasa Alkitab, ini adalah satu penekanan. Penekanan pertama dalam kondisi sekarang, kondisi yang seperti menyetrika tetapi tidak nyantol setrikanya ke listrik. Betul-betul. Ya kalau nyetrika setrikanya nggak nyantol ke listrik kayak apa coba? Ya, udah kayak listrika cuma gini-gini terus, gini terus kan? Tapi ternyata listriknya tidak nyantol atau mungkin diputar-putar ini terus. Atau saudara masak nasi rice cooker ditunggu seharian kok nggak matang-matang, karena nggak nyantol, ya kan? Kalau setrikanya nggak nyantol ke listrik gini-gini, lama-lama setrikanya udah nggak ada, tangannya gini-gini terus. Kenapa? Itu yang terjadi. Kenapa menabur banyak menuai sedikit? Dan kemudian yang kedua, kondisi yang akan datang di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata demikian. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Berharap banyak, panennya banyak, semuanya berhasil, tapi kok ya hasilnya mung semene loh Tuhan. Orang semono, semene. Ya kan, kok mau sedih gini Tuhan, gak segono, sedih kecil banget gimana? Perhatikan di situ. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, hasil yang sedikit tadi itu dibawa ke rumah. Lalu kata Tuhan di sini, aku mengkembuskannya. Begitu hasilnya dibawa ke rumah yang hasilnya sedikit itu, sampai di rumah ternyata tidak ngumpul juga. Sampai di rumah ditiup oleh Tuhan. Cara niupnya bagaimana? Ada saja kebutuhan, ada saja pengeluaran, ada saja yang harus dikeluarkan. Itulah makanya kata firman Tuhan, oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan, oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kenapa bisa demikian? Ayo kita lihat. Kita panen, menabur banyak, menuai sedikit, makan tidak bisa kenyang, berpakaian tidak bisa hangat, minum tidak bisa menjadi puas, nabung di kantong yang bolong, nabung yang pundi-pundi yang bolong. Ya kadang-kadang sekarang tidak bolong sih. Ini celengan dimasukin tapi di belakangnya kasih lakban. Ya dikasih lakban. Nanti kalau udah agak penuh dibuka dari bawah, atasnya kan utuh. Ya tapi kok nggak ada lagi ya, jadi lakban. Saudara, ini yang terjadi. Lalu kenapa? Bahkan ketika hasil ditembus, kenapa? Engkau sibuk dengan urusanmu sendiri, kata firman Tuhan. Kenapa sibuk dengan urusannya? Tadi sibuk dengan egonya, sibuk dengan harga dirinya, sibuk dengan kepentingannya sendiri. Sama sekali tidak mau membangun hubungan yang intim dengan Allah. Dalam kondisi seperti ini, saatnya untuk kita melihat ke bawah, ke dalam hidup kita. Saat kita melihat, kita introspeksi, kita mawas diri, tidak perlu menilai orang lain. Kenapa? Karena gampang untuk melihat orang lain. Yuk kita belajar. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Yesus, selidiki mataku tertuju padamu, aku rindu dirat-Mu Tuhan. Aku rindu, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Perhatikan, nikmat banget kan? Uji aku, selidiki. Diuji itu kan betul gak nyaman-nyaman.
Nah, yang mau Tuhan lakukan dalam kondisi seperti itu adalah jujur terhadap diri kita, menunjuk kesalahan kita, menunjuk kekeliruan kita dan kelemahan kita sendiri. Dan kalau sudah tahu kelemahannya, jangan kemudian berputus asa. Kenapa? Sebab Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu maha dari segalanya. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan katakan Dia yang akan mengangkat kita, mempromosikan kita ke tempat yang lebih tinggi. Untuk itulah maka ini awal dari kemenangan. Firman Tuhan menyebutkan dari Hagai pasal 1 ayat yang keempat, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yoyada imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ketika kemudian kita datang kepada Tuhan, sadar bahwa waktunya belum tiba, sadar bahwa kemudian kita saatnya untuk melihat ke dalam diri kita, memperhatikan kita. Dan kalau sudah ketemu, Allah akan menggerakkan hati kita, membuat kita punya semangat lagi, muncul gairah lagi, muncul satu kerinduan yang baru lagi, muncul di iman kepada firman Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Jadi kembali ke firman Tuhan adalah solusi terbaik dari setiap persoalan hidup kita. Firman Tuhan itu jawaban di dalam hidup kita. Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk menyampaikan kerinduannya. Kadang-kadang mungkin ada firman yang menggetuk kita, ada firman yang janji memberkati, ada firman yang menggelitik, ada firman yang menyentrik kita, nyintrek atau mungkin ngeplak kita. Yaitu waktunya memang Tuhan katakan, ayo dengar. Hagai itu khotbahnya keras banget. Setelah 16 tahun mereka sibuk, langsung dia datang. Kamu tahu nggak, perhatikan keadaan. Kamu menabur banyak, makanya kamu menghasilnya sedikit. Coba kenapa? Karena engkau sibuk. Ayat 8 katakan, ayo naik ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Allah. Kata firman Tuhan begitu, ayo bangun. Mari kita mau belajar. Pemulihan terjadi ketika kita mau sadar di hadapan Tuhan, lalu kemudian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka ketika kita melakukan seperti itu, rahasia Kristus bisa menjadi milik kita. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Daniel menulisnya pasal yang ke-12, sembunyikan ini Daniel, sebab nanti akan ada orang yang menyelidiki. Sekaranglah kita waktunya untuk merenungkan firman, menyelidiki firman. Maka pada bagian yang ketiga, prasyaratnya kita bisa membedakan mendengar atau mendengarkan. Ada mahasiswa yang dalam penelitiannya dia membedakan warna jangkrik. Bunyi jangkrik bukan warna, bunyinya dia dengar. Oh, ini bunyinya begini, jangkrik genggong. Ada jangkrik genggong nggak? Ada. Waljina kan pernah nyanyikan tuh, jangkrik genggong, gitu kan? Berarti ada nama jangkrik, namanya jangkrik genggong. Sudah perhatikan, itu karena terjadi, dia bisa membedakan. Lalu ada seorang anak yang di rumah, begitu di rumah dikatakan ada suara mobil, oh ini pasti mama. Bukan, ini suara mama, mobilnya mama. Dia kenapa? Dia sudah tahu betul. Dia bukan hanya mendengar, tapi dia sudah mendengarkan. Tapi ketika suatu kali pindah rumah, papanya ketika di situ, tiap jam, tiap ini dia kaget. Kenapa? Ada orang buka garasi, dia nggak bisa membedakan itu garasi dia atau garasi tetangganya, pagar dia atau pagar tetangganya. Kenapa? Dia baru mendengar. Nah, saudara perhatikan, suara bisa dikenali secara tepat oleh telinga yang mendengarkan dengan baik. Makanya firman Tuhan katakan mendengarkan lebih baik daripada korban bakaran. Mendengarkan. Banyak orang mendengar tetapi tidak mendengarkan. Banyak orang tahu tetapi tidak mengetahui. Oh, saya mendengar tapi nggak mendengarkan. Ya hanya mendengar saja. Di gereja banyak yang mendengar. Untuk bisa mengenali suara yang didengar, kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan itu terus menerus. Saudara kan, seorang anak tadi dia tahu betul kenapa, karena tiap pagi begitu wah ini pasti ibu. Tahu betul, oh ya benar.
Besoknya lagi dia udah tahu, oh suara gini pasti suara ibunya, mobilnya atau kendaraannya. Saudara perhatikan, karena dia sudah mendengarkan. Nah, ketika kita menangkap suara yang begitu, kita tahu. Itulah makanya kalau kita tahu mendengar dan mendengarkan, kita bisa belajar mendengar firman Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mendengar, yang lewat mendengar, oh Pak Daniel sedang khotbah. Kenapa? Tadi saya dengar. Tapi beda tentunya dengan yang di sini. Kenapa? Karena kita benar-benar menghayati, mendengar dengan sungguh-sungguh. Meskipun itu sudah sering kita dengar, ayo kita dengarkan lagi. Dan Alkitab mencatat Yerubabel, Yosua dan umat Tuhan mendengarkan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Dampaknya luar biasa. Alkitab mencatat di sini, lalu Yerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Joyadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Bukan mendengar saja, mendengarkan. Nah, kita yang sedang ibadah itu mendengarkan. Perhatikan, dan suara Allah mereka yang, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan oleh Tuhan kepada Allah mereka. Dampaknya apa? Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ternyata orang yang mendengarkan dengan yang mendengar itu beda. Ada orang yang mendengar firman tetapi dia ada tapi tidak bertobat, tidak berubah hidupnya, berarti hanya sebatas mendengar. Tapi kalau orang mendengar firman Tuhan lalu kemudian hidupnya berubah, cara hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah, berarti dia bukan hanya mendengar tetapi mendengarkan. Coba kita belajar introspeksi di sini. Apakah kita baru tahap mendengar atau sampai kepada mendengarkan? Kalau mendengarkan akan berdampak. Di dalam King James katakan kata mendengarkan diterjemahkan dengan kata mentaati. Obey the voice of the Lord katanya. Mentaati suara Tuhan. Jadi perhatikan, bukan hanya sekedar. Jadi mendengarkan itu dilanjutkan dengan mentaati suara Tuhan. Jadi mendengarkan itu lebih dari sekedar mendengar. Karena mendengarkan ada unsur ketaatan. Tadi mereka mulai bahwa oh ini pembangunan belum tiba waktunya. Dia dengar sampai di situ. Tetapi tidak sampai keseluruhannya, bahwa ketika mendengar pembangunan belum waktunya, harusnya mereka bertekun. Mereka sibuk membangun rumahnya sendiri. Lalu Hagai kemudian menegur dan mereka sadar untuk introspeksi. Begitu introspeksi mereka mendengarkan dan gairah mereka luar biasa. Nah, banyak orang Kristen yang beribadah, membaca firman Tuhan, ikut pendalaman firman dan lain-lain, tetapi berapa banyak yang hanya mendengar saja? Berapa banyak yang hanya sampai kepada mendengar firman, sehingga firman itu tidak sanggup mengubah kehidupan mereka, tidak sanggup mengubah hatinya. Yang keras ya tetap keras, yang tersinggungan ya tetap tersinggung, terus saja mudah lagi. Padahal jelas kalau kita mendengar firman Tuhan, pujian yang kita naikkan jelas sekali sudah menyatakan itu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Perhatikan, firman yang mengubah. Dan umat Israel mendengarkan nubuatan itu, bukan mendengar. Kemudian mendengarkan nasihat Hagai juga. Dia tidak berkata kamu siapa wong belakangan kok. Kalau Yosua, kalau kemudian Ezra itu memang berangkat udah tua-tua, dan mereka orang hebat. Tapi Hagai dan Zakaria ini kan muncul kemudian. Tetapi mereka mendengarkan nubuatnya, mereka mendengarkan nasihatnya. Ditegur begitu itu tersinggung pasti. Tapi mereka mendengar, mereka introspeksi. Sehingga Tuhan menggerakkan semangat mereka yang merosot. Akhirnya tantangan dapat diatasi dan pembangunan dimulai lagi. Karena ada semangat mereka mulai membangun kembali. Karena ada semangat mulai bekerja kembali. Karena ada semangat mulai melakukan usaha lagi. Saudara perhatikan, Tuhan bergerak dengan kehidupan kita. Tuhan bergerak bersamaan dengan tindakan kita. Kenapa? Yang terakhir kita akan melihat bahwa
ada sepasang mata dan tangan yang tidak kelihatan. Yang menggerakkan siapa? Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Yang menggerakkan, memberi semangat Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan melihat dalam kehidupan kita. Alkitab berkata dalam Esra pasal 5 ayat yang kelima berkata, tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Yang lain mulai bergelisah, tapi tua-tua mereka tetap bergairah. Ada mata Tuhan yang melihat. Kalau Tuhan yang melihat bukan hanya melototi saja, tapi Tuhan yang melihat lalu Dia bertindak menggerakkan mereka untuk mereka punya keberanian melangkah, punya keberanian bertindak, punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka mulai membangun bait Allah itu. Dan di dalam pasal yang ke-6, benar-benar bait Allah itu diresmikan. Inilah sepasang mata yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Inilah sepasang tangan yang tidak kelihatan oleh mata manusia, yang menopang kehidupan kita. Memperhatikan apa yang terjadi. Sepasang mata yang siap untuk melakukan tindakan dan intervensi jika ada sesuatu yang berbeda dengan rencana Tuhan. Makanya kadang-kadang mungkin kita diingatkan, kita ditegur, karena mata Tuhan melihat supaya kita tetap ada di dalam fondasi yang benar, kita tetap ada di mesbah dalam posisi yang benar, kita tidak melakukan parabasis, melompat keluar dari jalur yang benar. Mata Tuhan melihat, mata Tuhan, dan ketika kemudian Tuhan melihat, maka Dia akan diberikan keberanian takut akan Tuhan. Saudara, berikutnya dalam 2 Tawari disebutkan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Orang senang sampai ayat ini saja. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Wah, amin. Hanya mendengar sampai di situ. Begitu ada kita berat banget. Mana janjimu Tuhan? Tapi ayat itu kan gak selesai. Kalau mendengarkan pasti sampai tuntas. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati kepada Tuhan. Jadi untuk menikmati tatapan mata dan gerakan tangan menggerakkan dalam kehidupan kita, dibutuhkan kesungguhan hati. Kalau kita baca dalam Mazmur 33, mata Tuhan yang tertuju kepada mereka yang takut kepadanya dan berharap kasih setianya. Bukan hanya takut, tapi mengharapkan kasih setia Tuhan. Itu mata Tuhan, tangan Tuhan. Ketika mata Tuhan melihat, maka tangannya akan terulur bagi kita. Dalam kitab Yeremia katakan, dalam Yesaya 65 disebutkan bahwa sepanjang hari tangan Allah terulur. Untuk apa? Untuk meminta, mengharapkan sambutan dari tangan kita. Allah siap pegang, tapi Tuhan mau kita juga memegang tangan Tuhan. Tuhan bergerak apabila kita bergerak. Ketika kita sadar mata Tuhan ada dalam hidup kita, kita mendengarkan firman Tuhan, kita introspeksi, lalu kita mulai bergairah, kita melakukan, maka apa yang kita kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Dan kalau itu dikenan Tuhan, Tuhan akan menjagai kita, mengamat-amati. Ketika kita taat dan takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan bergerak untuk kita. Kemarin kita belajar, Gideon tidak membutuhkan orang banyak untuk bisa mengalahkan. 32.000 suruh pulang. 31.700 orang suruh pulang. Yang ada hanya 300. Bukan banyaknya, tetapi yang taat, yang setia, yang taat kepada orang otoritas, yang benar-benar takut akan Tuhan, cukup untuk bisa mengalahkan 135.000 orang-orang yang memusuhinya. Inilah yang menyebabkan pekerjaan dapat dikerjakan, berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia sadar ada mata, ada tangan yang menopang kehidupan mereka. Bukankah kita sudah percaya kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang sanggup menutupnya? Orang mau menutup seperti apapun, jika Tuhan yang membuka pintu tidak bisa. Itulah sebabnya kita harus sadar dan mengerti bahwa segala peristiwa
yang terjadi di dalam hidup kita, segala kondisi yang ada di sekitar kita, segala kejadian yang kita alami tidak pernah terlepas dari perhatian, dari pengawasan dan dari kekuasaan Tuhan. Ayub menghadapi masalah, Ayub tidak mengerti jalan pikiran Tuhan, tidak mengerti apa yang ada. Bahkan istrinya semua nggak ngerti, tapi Ayub hanya menjalani saja. Ketika hartanya tidak ada, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika orang mulai mengiri dia katakan masuk kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak yang buruk dari Tuhan. Ketika dia sakit parah, dia hanya bilang dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku akan pergi. Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Dia tahu betul, dia mengenal Allah yang mengamati, bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya tidak pernah terlepas dari pengawasan dan perhatian Tuhan. Yang dia lakukan adalah dia tetap taat. Ayub 23:11, dan kakiku tetap mengikuti jejakmu, karena dia percaya betul, karena Allah tahu jalan hidupnya. Seandainya ia memuji aku, kata Ayub, aku akan muncul seperti emas. Itu yang dipegang, itu yang dinikmati. Sehingga akhirnya betul-betul Ayub 43 ayat 42 ayat yang kelima, firman Tuhan mulai digenapi. Allah menyatakan kebenaran yang sesungguhnya dan membuktikan bahwa kebenaran itu pasti akan muncul sebagai pemenang. Ketaatan kita hari ini untuk hadir, untuk menikmati firman Tuhan, untuk tetap setia, trust and obey kepada Tuhan. Kalaupun mungkin hari ini kok kondisinya sedang menurun, percayalah, kalau kita tetap mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, meskipun kita tahu ini mungkin belum waktunya, jangan cari alternatif yang lain. Tetap setia, mulai introspeksi, mulai mendengarkan firman Tuhan, mulai mempercayakan kepada mata dan tangan yang tidak kelihatan, yang terus menopang hidup kita. Akhirnya kita akan sampai kepada kemenangan demi kemenangan. Sebagaimana Paulus di akhir hidupnya, dia berkata dengan lantang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dia punya kebanggaan bahwa sampai akhir dia tidak tergoyahkan walaupun tantangannya begitu berat. Selamat menikmati kemenangan dengan Tuhan. Kita percayakan hidup kita kepada sepasang mata dan sepasang tangan yang tidak kelihatan, yang siap untuk menopang dan menggendong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Glory haleluya Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Apakah kondisi kita hari-hari ini sama seperti yang terjadi pada zaman mereka kembali untuk membangun bait Allah? 16 tahun masa berhenti bukan waktu yang mudah. Mungkin mulai turun semangat, mungkin mulai gentar untuk memulai. Tapi kita bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Haleluya. Mari kita belajar untuk percaya betul, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Haleluya. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.
sesuatu yang ada di sekeliling kami. Mungkin kami mulai menjengak untuk melangkah. Melihat kondisi yang ada kami mulai tidak bergairah Tuhan. Tapi hari ini kembali kami diingatkan, perhatikan cara hidupmu. 2 kali Tuhan menekankan supaya kami benar-benar melihat ke dalam hidup kami. Dan kami tidak menyalahkan siapapun, tapi kami mau belajar untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kami tahu Engkaulah jawaban di dalam hidup ini. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau sandaran hidup kami. Engkau tempat perlindungan kami, karena Engkaulah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila hari ini kami mempercayakan segenap hidup kami kepada-Mu. Kami mau melangkahkan kaki, kami mau bertindak dengan iman. Kami rindu gairah yang sempurna yang datangnya dari Allah ada di dalam hidup kami. Kami mau menang terhadap keadaan ini Tuhan. Dan kami yakin kemenangan yang sejati datang dari Allah. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir, berkati yang hari ini mengikuti ibadah, berkati kelak aliran waktu juga mengikuti ibadah. Tuhan, jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan akan lakukan, dan yang Tuhan sedang siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati lingkungan di mana kami berada. Kami melepaskan shalom kepada semuanya Tuhan, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan yang sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya bersyukur bahwa tahun ini kita masuk di usia yang ke-20. GPI ada di hari Kencana, maka pada hari Rabu yang akan datang sekalian kita ibadah bersedia. Yang di rumah kita sama-sama ikut berdoa. Yang di studio kita akan sama-sama boleh menikmati ibadah dan perayaan ulang tahun, ucapan syukur buat Tirta Kencana yang pimpin sampai usia yang ke-20. Tuhan Yesus memberkati.